Kunjungan saya ke Pakpak Barat kali ini didasari oleh rasa penasaran yang cukup besar. Di tengah isu degradasi yang melanda berbagai kebudayaan, Pakpak Barat disebut-sebut sebagai benteng terakhir kebudayaan Pakpak. Sebenarnya yang paling saya penasaran Mejen ini apa sih? Ya, kalau seperti yang saya sampaikan tadi, bahasanya Mejen itu melambangkan tentang ciri khas budaya Pakpak. Apakah kebudayaan? Seberapa pentingkah adat istiadat? Sesungguhnya sejauh apa adat dan budaya berpengaruh pada kehidupan kita? Sejenak, mari kita amati diri kita hari ini. Adakah jejak kebudayaan? Adakah jejak adat pada diri kita? Atau malah lupakah kita pada adat dan budaya kita? Secara sederhana, kebudayaan berarti hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Dalam hal ini, hasil itu berupa tindakan-tindakan dan perlakuan yang didapat dari proses belajar, yang kemudian menjadi sebuah sistem yang tersusun dalam masyarakat. Masyarakat yang berada pada sebuah sistem budaya biasanya akan membawa budaya tersebut kemanapun ia pergi, meski hanya berupa pengetahuan tanpa penerapan. Di tengah arus globalisasi, Indonesia sendiri menghadapi ancaman degradasi kebudayaan. Bukan cuma satu atau dua, puluhan kebudayaan terancam punah. Bukan karena pemilik budayanya tak ada, namun era yang begitu terbuka terhadap informasi menyebabkan kebudayaan menjadi sebuah hal yang langka dan kuno. Kebanggaan menjadi bagian sebuah sistem budaya perlahan mulai hilang. Adakah harapan bagi kebudayaan kita? Pakpak Barat, kabupaten yang satu ini dibentuk pada 28 Juli 2003. Wilayah yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Dairi ini mayoritas didiami oleh suku Pakpak. Dengan luas lebih dari 1.200 km persegi, Kabupaten Pakpak Barat merupakan rumah bagi lebih dari 48.000 jiwa. Kunjungan saya ke Pakpak Barat kali ini didasari oleh rasa penasaran yang cukup besar. Di tengah isu degradasi yang melanda berbagai kebudayaan, Pakpak Barat disebut-sebut sebagai benteng terakhir kebudayaan Pakpak. Meski sesungguhnya suku Pakpak sendiri tersebar di beberapa wilayah. Apa yang membuat kabupaten ini kemudian disebut sebagai benteng terakhir kebudayaan Pakpak? Mari kita cari tahu. Apa kabar? Maaf saya. Sebelum melihat langsung bagaimana Pakpak Barat berperan sebagai benteng terakhir kebudayaan Pakpak, saya terlebih dahulu menemui seseorang yang dapat menjelaskan makna dan konteks Pakpak Barat sebagai benteng kebudayaan Pakpak. Cukup jauh gitu dari pusat ini. Bapak, apa kabar? Ya, kabar sehat. Juah-juah dalam bahasa kita di sini, juah-juah. Ya. Kalau misalnya seseorang berkata pada saya juah-juah, saya harusnya jawab apa nih? Harus jawabnya juah-juah juga. Juah-juah juga, Ya. oke. Dengan juah-juah itu artinya kan sehat-sehat, selamat-selamat. Oh. Jadi kalau dikatakan juah-juah, harus jawab juga juah-juah gitu. Oke. Ya. Bapak, bicara tentang budaya Pakpak. Iya. Belakangan ini memang kondisi kebudayaan kita di seluruh Indonesia cukup mencemaskan, tapi saat ini saya sedang berada di Pakpak Barat. Saya ingin bertanya nih, isu yang saya dengar adalah kebudayaan Pakpak sedang mengalami degradasi.
Ini sebenarnya kondisinya semencemaskan apa sih, Pak? Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya budaya Pak itu kalau saya katakan bukan terdegradasi, tidak. Cuman karena posisi suku Pak ini kan berada di dalam lingkaran budaya-budaya lain gitu. Nah, karena begini, kalau kita katakan misalnya budaya Papa itu, kita tidak bisa bicara dengan hanya untuk suak simsim. Ya. Papa itu kan ada 5 suak. Ada simsim, inilah ini di Kabupaten Papua Barat. Kemudian ada Kepas yang ada di Kabupaten Deri bersama Pegagan. Di daerah Sumbul Pegagan sana kan begitu. Kemudian ada suak Boang yang ada di wilayah Kabupaten Singkil dan Kota Madia Subul Salam. Oh. Kemudian ada juga suak Kelasen yang berada di Perlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Jadi artinya bahwa mereka yang berada di wilayah lain itu tentu secara tidak langsung ataupun secara lambat laun mereka sudah berasimilasi dengan budaya di sekitar. Pak Barat diklaim sebagai benteng terakhir kebudayaan Pak. Gimana nih Pak Barat menjalankan peranan ini? Ya, jadi bisa saya koreksi ya, sebenarnya bukan diklaim. Tapi kami rasa ini merupakan sebuah perjuangan, sebuah niat, sebuah tekad oleh pemerintah Kabupaten Papua Barat, demikian juga dengan masyarakat, katakanlah tokoh-tokoh budaya. Kalau ini tidak dijalankan, kita ragu bahwa dengan terbukanya Kabupaten Papua Barat, akses komunikasi, transportasi ke Papua Barat sudah bagus saat ini. Kalau gerakan ini tidak dibuat, kita ragu bahwa simsim yang selama ini sebagai basis budaya Papua itu bisa juga terdegradasi. Jadi itu bukan klaiman, tapi adalah perjuangan yang harus kita buat secara bersama-sama. Jadi langkah-langkah apa yang sudah dibuat? Jadi pemerintah bersama-sama DPRD ini sudah sepakat membuat beberapa peraturan daerah. Salah satunya antara lain peraturan daerah itu terkait dengan pelestarian dan pengembangan budaya Pak. Itu peraturan daerah nomor 3 tahun 2016. Di dalam perda itu sudah diatur apa yang harus dilaksanakan pemerintah, apa yang harus dilakukan setiap tahun. Kemudian apa juga yang menjadi tugas-tugas masyarakat ataupun lembaga adat. Ada target nggak Pak dalam upaya pelestarian ini? Ya, saya rasa kalau target pasti ada. Kenapa demikian? Karena dalam visi misi pemerintah Kabupaten Papua Barat 5 tahun ke depan itu jelas dikatakan bahwa apapun yang dibuat dalam pembangunan di Kabupaten Papua Barat itu berlandaskan agama dan adat budaya. Nah, berarti secara tidak langsung adat budaya itu sudah tidak bisa ditinggalkan. Semuanya harus diukur dan berlandaskan secara agama dan adat budaya. Itu saya rasa sudah target itu. Kali ini saya memutuskan untuk melihat salah satu kekayaan kebudayaan Pak terlebih dahulu. Disebut-sebut dari seluruh wilayah kebudayaan Pak, hanya Pak Baratlah yang memiliki artefak yang satu ini. Ini adalah mejan. Mejan merupakan patung yang memiliki bentuk manusia menunggang kuda ataupun gajah. Mejan yang ada di Pak Barat saat ini biasanya merupakan milik keluarga. Yang satu ini merupakan milik keluarga besar Boang Manalo, salah satu marga masyarakat Pak. Meski terlihat sederhana dan tidak terlalu mewah, namun mejan memiliki arti yang sangat penting bagi kebudayaan Pak. Beberapa tahun terakhir, beberapa mejan hilang dari Kabupaten Pak Barat. Hal ini kemudian mendorong para pemilik mejan beserta pemerintah melakukan upaya perlindungan. Jika sebelumnya, mejan yang ada di Desa Salak ini tidak dilindungi dengan pagar dan papan penanda, kini mejan ini bahkan diawasi agar tindakan pencurian mejan dapat dicegah. Mejan merupakan warisan nenek moyang masyarakat Pak. Patung ini dianggap sebagai lambang kekuatan dan kebesaran sebuah marga di kebudayaan Pak. Mejan memiliki peranan sebagai penjaga kampung. Patung-patung ini biasanya ditaruh di gerbang kampung.
Mejan dipercaya memiliki kekuatan magis untuk meramal malapetaka yang akan melanda sebuah kampung. Kali ini, kami sudah berada di Kuta Ujung, desa lain di Pakpak Barat. Ada sebabnya nggak? Atau Di desa ini, mejan yang ada merupakan milik marga Berutu. Beberapa mejan terlihat masih utuh dan ditempatkan di lokasi yang dibangun dengan lebih baik pula. Barat sendiri tuh kira-kira sekarang nih, kalau hitungan kasar. Sebenarnya yang paling saya penasaran mejan ini apa sih? Ya, kalau seperti yang saya sampaikan tadi, bahasanya mejan itu melambangkan tentang ciri khas budaya Pakpak. Dulunya mejan ini kan dulu dibuat di pinggir sungai, terbuat dari batu, dan di pengukirnya ini adalah orang Pakpak juga, tapi biasanya dibuat di pinggir jalan. Tapi ketika lewat orang lintas, dia sembunyi, yang pengukirnya sembunyi. Tapi ketika lintas orang kan melihat masih ada kurang, tujuannya matanya kurang bagus, hidungnya, telinganya. Jadi dia mendengar komentar-komentar. Iya, komentar daripada masyarakat yang luar. Oke. Ketika berangkat masyarakat ini dia kembali mengerjakan mejan tersebut. Bagaimana bagus. Ketika ada masuk lagi manusia ataupun orang, dia sembunyi lagi. Saya menduga nih bahwa mejan ini punya arti lebih daripada sekedar sebuah patung ya. Betul. Bagi masyarakat Pakpak misalnya, mejan ini punya fungsi apa sih? Kalau mejan di Pakpak sebenarnya adalah nilai sangat tinggi nilainya, karena ini adalah peninggalan daripada nenek moyang terdahulu. Jadi seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya mejan ini mirip seperti yang ada di India. Mungkin Pakpak juga berasal dari India. Jadi dia menyerupai peninggalan daripada India, ada juga di Pakpak. Itu makanya masalah mejan ini sangat krusial dalam hal di budaya Pakpak. Namun dalam hal ini kami lihat untuk pelaksanaan pembuatan mejan sekarang nggak ada lagi, karena mungkin ini harus ada ahli khusus untuk pembuatan pengukiran ini. Jadi untuk ke depan barangkali untuk pembuatan mejan nggak bisa lagi dibuat karena ini terbuat daripada batu. Bapak kira-kira ada berapa sih jumlah kasar lah begitu mejan yang masih ada di Pakpak Barat? Kalau mejan yang masih utuh bagus dia, masih kita lihat di samping Kuta Ujung ini ada berapa mejan yang masih utuh. Ada juga di Sibagindar, di Kecamatan Pagindar, ada di sana. Cuman kita lihat sampai sekarang mudah-mudahan lah perlu juga hanya daripada pemerintah memberikan bantuan untuk memugar daripada mejan tersebut. Jadi ada juga di Teraju masih ada di Teraju. Memang dulunya akhir-akhir ini yang paling bagus adalah di Desa Simerpara, khususnya di Gaman. Di Gaman dulu bagus, tapi 1 tahun yang lewat hilang, dicuri orang. Ada berapa banyak kira-kira Pak mejan yang hilang dan diduga itu karena apa sih hilangnya? Iya. Kalau hilang dulu yang pertama adalah dari Desa Mahala, Natam, kebetulan kepunyaan Marga Sulin. Baru kedua Marga Sinamu yang ada di Santar. Baru berlanjut ke daerah Kecupak, itu termasuk daripada Penghulu Balangan dibawa juga ke sana. Dan terakhir yang di Gaman, dan ada juga sebelum Gaman, itu udah hilang. Jadi untuk peruntukannya mungkin kurang tahu juga, tapi mungkin dari pihak luar negeri barangkali ya, dari luar negeri ingin mengetahui bagaimana apa fungsi daripada mejan tersebut. Katanya dulu mejan tersebut, contohnya penghulu balang bisa bersuara dia, padahal dia benda mati. Dalam kebudayaan Pakpak, mejan dipercaya akan mengingatkan masyarakat akan adanya bahaya yang mengancam. Caranya adalah mejan akan mengeluarkan suara yang dikenali masyarakat sebagai sebuah peringatan. Meski kini hal tersebut tidak lagi dapat dibuktikan. Namun bagi masyarakat Pakpak, mejan masih memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Usai mengunjungi artefak kebudayaan Pakpak,
Kini saya disuguhi berbagai tarian tradisional suku Pakpak. Remaja-remaja cantik ini merupakan anggota Sanggar Seni Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Desa Salak. Tarian yang mereka bawakan merupakan tarian yang menggambarkan penghormatan dan kehidupan sehari-hari masyarakat Pakpak. Selain dapat melihat langsung tarian tradisional Pakpak, kepada saya juga diperlihatkan pakaian tradisional Pakpak. Warna-warna dasar menjadi warna-warna utama yang digunakan pada pakaian adat ini. Dan sama seperti banyak suku lain, suku Pakpak juga mengenakan berbagai perhiasan untuk memperindah tampilannya. Selain itu, jangan lupakan yang satu ini. Bulang-bulang sebagai penghias kepala. Bang Ciur, Iya. baru saja kita sudah melihat dua pertunjukan tari ya Bang, tari persembahan dan tari apa satu lagi? Tari muat kopi dia. Tari muat kopi. Iya. Untuk tari persembahan nih Bang, apakah kalau dugaan saya nih, tari persembahan itu adalah tari yang digunakan untuk menyambut raja misalnya atau tamu, benarkah begitu? Iya. Persis sama seperti yang Ibu bilang. Pastinya dia kalau tari persembahan itu kita pakai untuk menyambut tamu-tamu besar. Katakanlah dia ada datang bupati atau gubernur atau tamu yang manapun itu yang dianggap paling teratas di suatu daerah itu. Tari inilah yang sebagai penyambut tamu tersebut. Oke, kalau tari muat kopi itu maksudnya? Kalau tari muat kopi ini cerita dulu. Contohnya dalam Pakpak Barat itu kan kita ada penghasilan kopi. Jadi di dalam mengambil hasil tani itu diambillah istilahnya dari berupa tari begitu kira-kira. Jadi begitu. ditarikan dia. Aktivitas di kebun kopi itu ditarikan begitu Iya, jadinya? ditarikan. Usai melihat artefak dan tarian, sepertinya tidak lengkap tanpa mengunjungi objek wisata Pakpak Barat dan pastinya mencoba makanan tradisional Pakpak. Nah, kali ini ada sebuah dusun yang mengundang saya untuk menikmati alam dan suasana dusunnya yang akrab. Wah, saya jadi tidak sabar. Yuk ikuti terus perjalanan saya. Begitu tiba di dusun, saya langsung diajak untuk mengunjungi air terjun yang ada di sini. Jarak tempuhnya sesungguhnya tidak jauh. Hanya saja udara yang cukup panas dan reliefnya yang cukup menguras tenaga membuat saya semakin tidak sabar untuk bertemu dengan air yang dingin dan segar. Nah, ini dia air terjunnya. Namanya air terjun Singgabit. Sebenarnya volume air terjun ini cukup besar. Namun karena musim kemarau tengah melanda dusun, maka alirannya dialihkan untuk pengairan sawah dan kebun. Karena itu air terjunnya tidak terlalu besar. Kini saatnya kembali ke Dusun Rahib. Saya sudah penasaran. Kali ini makanan tradisional apa ya yang akan disajikan? Selain itu, saya mendapat informasi bahwa acara makan kali ini akan sedikit berbeda. Akan ada ritual istimewa yang kami jalani. Ya, aku nih. Mau pan baru belang. Wah, pemirsa, Ren, ternyata ada ritual upa-upa yang diperuntukkan bagi saya. Upa-upa berarti pemberian doa dan restu dari orang tua atau orang-orang yang menyayangi kita. Ya pemirsa, yang barusan saja kita
jalani adalah sebuah ritual penyerahan peleng kepada, dalam kasus ini adalah saya sebagai tamu. Namun biasanya peleng ini diberikan kepada orang-orang yang akan segera menikah ataupun anak-anak muda yang akan segera berangkat merantau ataupun sekolah atau untuk berjuang. Karena peleng merupakan lambang kebudayaan yang di dalamnya termaktub doa-doa yang disampaikan ataupun harapan-harapan yang disampaikan kepada orang yang menerima. Nah, peleng ini sendiri merupakan nasi putih sebenarnya, tapi diberi kunyit beserta dengan seluruh rangkaiannya. Ini merupakan salah satu makanan yang sangat penting dalam kebudayaan Pakpak. Mari kita nikmati. Secara kebudayaan nih dalam adat, peleng ini punya arti apa sih? Sebetulnya makanan khas peleng ini mempunyai arti yang luas, Bu. Mulai dari bumbu-bumbu yang digunakan hingga lauk yang digunakan. Dan hingga saat memakan. Oke, bisa dijelasin sedikit nggak, Pak? Jadi pertama-tama dulu kita melangkah dari saat memakan. Biasanya peleng itu identik dimakan saat pagi hari. Bahasa papaknya perkeke matahari. Begitu matahari naik terbit. Nah, begitulah pada saat memakan yang tepat perkeke matahari. Tujuannya begitu terbit matahari, menurut kepercayaan nenek-nenek moyang terdahulu, disitulah kira-kira yang kuasa mulai terbit memancarkan rezeki, anugerah. Itulah istilahnya kepercayaan mereka. Di Pakpak Barat itu mayoritas adalah suwak simsim ya? Suwak simsim, ya. Adakah perbedaan antara pelengnya suwak simsim dengan peleng dari suwak yang lain? Secara yang jelasnya pelengnya ada perbedaan antara pak-pak simsim dan pak-pak kepas, tetapi untuk pak-pak yang lainnya nggak ada perbedaan yang hampir sama. Yang jelasnya kalau kepas sama simsim jelas ada perbedaan pelengnya. Perjalanan saya di Pakpak Barat usai sudah. Tempat ini mengajarkan saya bahwa kebudayaan adalah hal indah dan penuh pelajaran. Ada doa-doa di sana yang harus diteruskan pada generasi muda. Pakpak Barat, benteng terakhir kebudayaan Pakpak. Ini bukan perjuangan yang mudah. Pakpak Barat harus siap untuk menjaga kemurnian budaya dan adat istiadatnya. Masyarakat suku Pakpak sendiri harus siap menangkis semua intervensi yang dapat melemahkan sistem budayanya. Sebab kebudayaan bukan hal kuno dan langka. Kebudayaan adalah kekayaan yang mewariskan kearifan. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga. Karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita. Sampai jumpa.